Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang cerah ini ya di tempat di Istanbul, Turki. Hatinya cerah walaupun harinya cerah tapi hatinya masih gelisah karena ya si doi di sana. Tapi insya Allah hari ini nggak melunturkan niat kami, yang dimana pagi hari ini mungkin part kami yang keberapa ya, yang sekesekian lah insya Allah ya, kita lagi akan bahas masalah pemuda. Betul. Nah sekarang menurut Bromo ini apa yang ingin disampaikan tentang pemuda? Jadi kalau kita bahas pemuda itu erat kaitannya dengan kolaborasi. Betul. Jadi anak-anak muda itu sangat terbuka dan ingin merangkul banyak pihak untuk sebuah misi yang mulia. Betul sekali. Kalau kita ambil contohnya, teman-teman semua bisa buka di Sirah Nabawiyah. Ada satu momen yang paling berharga dan sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Apa itu? Itu peristiwa hijrah. Betul. Oke. Kita tahu bahwa di peristiwa itu Rasul dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul. Di situ ada momen krusial di mana kolaborasi membuktikan bahwa visi itu bisa dicapai. Benar. Terus kalau kita lihat teman-teman semua, coba dibuka sejarahnya. Dari peristiwa itu kita tahu bahwa sahabat yang lain itu sudah pergi duluan, dan Rasul ini menunggu perintah dari Allah. Ya, betul. Pada saat itu Abu Bakar kemudian membeli dua ekor unta, dan kemudian dirawat. Pada saat peristiwa malam ketika akan hijrah itu, kita tahu pembagian tugasnya. Apa itu? Ali bin Abi Thalib tugasnya apa? Iya. Dia ditugaskan untuk tidur di kasur milik Rasulullah. Dan ditugaskan untuk menyelesaikan amanah yang dititipi penduduk Mekah kepada Rasulullah. Kemudian ada anak-anak Abu Bakar, putri-putri Abu Bakar bertugas menyiapkan bekal. Yang pada saat Rasul dan Abu Bakar itu singgah di gua, mereka ditugaskan untuk membawanya bekal itu. Kemudian ada lagi anak-anak muda seperti mantan budak Abu Bakar misalnya, ya, itu ditugaskan untuk mengembala kambing, ya. Ada Amir bin Fahirah itu ditugaskan untuk mengembala kambing. Tugasnya apa? Hikmahnya apa? Kambing itu dikembalakan dari Mekah ke gua itu, kemudian kembali lagi untuk menghilangkan jejak daripada Rasul dan Abu Bakar. Itulah kolaborasi. Kemudian ada siapa lagi? Ya, ada banyak. Ada Aisyah misalnya. Ada Asma, ya, itu juga membantu Rasulullah menyiapkan bekal makanan. Benar. Kemudian ada siapa lagi, ya? Kalau kita lihat ada misalnya yang bertugas menjadi intelijen, Abdullah bin Abu Bakar. Beliau bertugas masuk ke masyarakat Mekah, kemudian mendengar pembicaraan apa yang terjadi, ya. Kemudian itu dilaporkan kepada Rasul dan Abu Bakar di gua, seperti itu. Nah, dari akumulasi kolaborasi inilah kemudian kita tahu bahwa Rasul dan Abu Bakar berhasil untuk hijrah ke Madinah. Apa hikmah besarnya? Kelak Madinah ini menjadi mercusuar agama Islam. Benar. Madinah ini menjadi negara yang sangat independen, yang sangat kuat, dan menjadi titik balik perjuangan dakwah Rasulullah. Betul. Apa yang dibutuhkan pada saat Rasul wafat itu, apa yang dibutuhkan dunia ini, itu ada di Madinah. Benar. Itu bisa berhasil karena kolaborasi. Makanya anak-anak muda kalau masih mindsetnya mau single fighter itu nggak Superman aman. Ya. Kayak Superman nggak bisa ya. Nggak bisa lagi. Yang ada apa ya? Super team. Benar. Pemuda itu harus membangun super team yang solid, dengan komunikasi yang kuat, dengan visi bersama, dan insya Allah akan dihasilkan gebrakan yang luar biasa. Inovasi, ide yang baru insya Allah. Ya benar, betul. ya. Dan ya saya sedikit ya mungkin ya. Tadi makna hijrah itu kalau kalian sekarang berada di zona nyaman, ya ayolah kita bangkit, ya, karena bukan apanya kalian semua kan akan menjadi pertanggungjawaban atas apa yang kalian buat, ya. Dan betul teman-teman sekalian jangan merasa kolaborasi itu ke siapapun kita buka gitu, jangan tertutup, ya, karena dengan kolaborasi kalian akan memaknai yang mana yang salah dan yang mana yang benar, dan itu akan menjadi pelajaran besar dari kalian semua. Karena pengalaman yang ilmu yang berharga itu adalah pengalaman, dan teman-teman kalau berkolaborasi insya Allah pasti punya pengalaman yang luar biasa.
Satu orang pemuda mungkin bisa merobohkan satu benteng. Betul. Tapi banyak anak muda dengan kolaborasi insya Allah bisa membangun peradaban yang Masya Allah, luar biasa. Jadi mari sama-sama yuk kita bangun kolaborasi, kita bangun hijrah bersama untuk bagaimana bawa pemuda ini menjadi jalan yang luar biasa, menuju jalan yang baik ya. Masya Allah. Seperti ya saya sedikit ya Ner, salah satu kata Allah dalam firman-Nya yang selalu kita bacakan di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk menuju jalan yang lurus. Nah, siapa tahu dengan hal hijrah ini, dengan hal kolaborasi ini menjadi jalan kita menuju jalan yang lurus. Yang penting kita niatkan, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, yuk kita hijrah, yuk kita kolaborasi. Tidak ada arti tanpa adanya kolaborasi, karena kolaborasi akan menimbulkan suatu kemajuan, ide, inovasi yang terbaik untuk langkah-langkah kalian. Betul nggak? Betul sekali. Terakhir kata-kata buat Bromo ini, buat pemuda. Intinya ya, para pemuda hari ini kita semua di pundak kita lah beban agama ini ditaruh. Ya, Betul. Allah tidak salah dalam memilih pundak. Dan hari ini Islam lagi carut marutnya. Benar. Marwah kita, ada Palestina yang terjajah, kita tidak bisa apa-apa. Ada negeri-negeri yang lain yang tertindas, kita tidak bisa apa-apa. Tapi ya ayo kita mulai. Iya, Insya Allah. betul. Ayo kita mulai. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Dan setelah itu seperti yang kemarin ya, fase-fasenya adalah fase pertama adalah umur balita, ya. Fase kedua adalah apa? Yang kemarin yang 3 itu? Yang tahapan itu artinya dari fase lemah, iya, anak-anak, betul. kemudian menjadi kuat, itulah pemuda, sebelum kita lemah kembali dan berubah. Betul. Jadi sebelum lemah kembali itu, mari kita bangkitkan diri kita, jadilah seorang yang mempunyai sejarah sendiri. Ya, karena kita sekarang berada di tempat yang penuh sejarah. Namanya Chami Mehrima, anak sultan yang subhanallah ternyata juga adalah seorang, kalau nggak salah ini Mehrima juga adalah seorang arsitektur. Saya membacanya bahwa dia juga seorang arsitektur yang terkenal di Turki. Nah, alhamdulillah inilah bukti sejarah. Masjidnya luar biasa indah ya, cantik banget ya, seperti cantiknya wajah kami berdua nih, alhamdulillah. Nah teman-teman, ayo kita ke tempat histori, membangun kembali ya ide-ide yang pernah tertidur, ya. Kita bangun kembali, kita jadikan lagi sebagai motivasi besar kita, sehingga kelak kamilah yang akan kamilah yang akan menggerakkan diri kita untuk bagaimana kemajuan akan bangsa kita dan agama kita ini, insyaallah. Masya Allah. Oke, inilah pesan kami di video kali ini. Semoga video-video selanjutnya insyaallah akan menginspirasi lagi. Intinya adalah kami share and sharing ya. Masya Allah. Saling berbagi dan kita berbagi kembali kepada orang lain. Thank you, stay tune to Muin TV. Matinya kapan?